Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Juratuli 1, Bapak Umar Hasan SPD SD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Juratuli 1. Hari ini saya di sini akan memberikan pemaparan tentang aksi nyata atau bisa kita disebut diseminasi budaya positif di SDN Juratuli 1. Saya sendiri adalah Zakaria Lamsori, TGP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan budaya positif di sekolah. Kita paparkan dulu apa itu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan dari kata positif. Positif itu apa? Hal yang baik. Nah, sedangkan budaya itu adalah budaya kebiasaan. Apalagi? Kebiasaan yang membudaya di sekolah kita. Seperti pembiasaan yang kita lakukan setiap hari, dimulai dari pagi hari sampai siang hari. Nah, sebelum kita melangkah ke lebih jauh, kita screening dulu karena ini adalah jam-jam rawan ya. Karena siang hari biasanya Bapak Ibu sudah lelah karena selama sehari kita sudah mengajar. Kita screening dulu. Screening di sini adalah melatih konsentrasi. Kalau Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan di kelas-kelas, kita coba untuk melakukannya di sini. Cluenya adalah bumi itu bulat. Yang pertama dulu ya, jangan lihat yang kedua. Bumi itu bulat. Ya, coba cluenya bumi itu bulat. Saya coba dengan angka. Nah, 1 ditambah 6 berapa? Siapa yang bisa menjawab? Iya. 0, salah. Siapa lagi? Bu Witi? 6, salah. 7, salah. 2, salah. Berapa? 5, salah. 9, salah. Tambah jauh lagi. 4, salah. 1, berapa tadi? 1 ditambah 6. Berapa? 8, salah. Sudah? Ada yang pas? Tidak ada lagi? 16, salah. 10, salah. Sudah cukup? Ini jawabannya angka apa bukan? Lo angka. Ya, 1 ditambah 6. Berapa? Sudah cukup? Jawabannya 1. Kita coba lagi. 3 ditambah 18. Berapa? 2. Oke, betul, sudah tahu berarti ya. Ya, tahu. Jadi yang angka dinamakan bumi itu bulat seperti angka 6, 8, 9. Kalau 8 ada berapa? 2. Kalau 6? 1. Bisa diperhatikan nanti ke anak didik kita ya. Kemudian yang kedua, abjad. Keluarnya abjad. Pak Umar masih bingung. Oke. Kita yang kedua adalah abjad. Dari kata abjad. Contohnya, ini adalah contoh dari narasi dari saya. Saya kemarin pergi ke Amerika. Dilanjut, kemudian Bu Yati pergi ke mana? Brazil, betul? Bu Bida? Jerman. Cina, salah. Siapa? Cina salah. Jerman sudah. Arab boleh. Apa Brazil sudah tadi? Denmark. Sudah paham Bapak Ibu? Paham ya. Yang pernah mengikuti
paham, tapi yang tidak pernah melihat apa ya, pelajar apa gitu. Kita pergi ke Amerika langsung kita mengenal ini dulu, Amerika, Brazil. Nah ya, itu bisa kita terapkan ke peserta didik kita di kelas kita masing-masing. Sebetulnya banyak sekali dari tes speaking untuk melatih konsentrasi anak didik kita. Terima kasih. Bapak masih bingung? Oh iya, nanti di belakang ada tes speaking tapi menggunakan gerakan ya. Tapi sekarang hanya melatih untuk konsentrasi saja. Nah, tujuannya pembelajaran khusus ini yang bisa mendasari saya melakukan ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, tujuannya ini. Nanti saya menerapkan konsep budaya, konsep inti. Konsep inti itu banyak sekali. Nanti kita paparkan satu persatu. Nah, ini tadi sudah banyak yang menyebutkan budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah konsep yang menekankan pada penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu secara optimal. Dalam konteks pendidikan, budaya positif di sekolah berarti menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman dan inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai, dihormati dan memiliki kesempatan untuk berkembang dengan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah kita harus menciptakan suasana yang aman, nyaman. Jadi anak-anak itu merasa aman, senang, ya, betah, ya, seperti itu. Ya. Kemudian, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Nah, ini konsep-konsep intinya seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, segitiga restitusi. Sebelum kita melangkah ke konsep inti tadi, di sini kita lihat perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma adalah pergeseran cara pandang yang mendasar terhadap suatu konsep atau realitas. Dalam konteks belajar budaya positif, perubahan paradigma ini berarti kita beralih dari cara pandang tradisional yang lebih menekankan pada penindakan terhadap perilaku negatif menuju cara pandang yang lebih konstruktif, yaitu dengan fokus pada pengembangan perilaku positif. Jadi paradigma belajar kita itu cara pandang kita harus melakukan ke realitasnya, ya. Cara kita beralih dari pemikiran yang tradisional menuju perubahan yang ada pada zamannya. Sekarang pada zamannya itu adalah teknologi, ya. Kita harus bisa pandai-pandai memanfaatkan teknologi itu untuk menerapkan di lingkungan kelas belajar kita. Itu adalah juga perilaku positif. Nah, ini adalah pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ini adalah miskonsepsi. Artinya di sini yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ini yang sebenarnya dari pergeseran paradigma yang awalnya adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu tidak hanya sebagai otoriter saja, tapi guru itu harus bisa menuntun, ya, menuntun anak dari yang tidak bisa menjadi bisa dengan apa? Dengan kebutuhan murid itu sendiri. Jadi tidak harus anak-anak itu harus kita atur, harus menjadi seperti ini, ya. Kita harus bisa melihat kebutuhan murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi
bahwa anak-anak itu penguatan positif EEG-nya yang bermanfaat itu, kalau dulu itu anak itu dituntut untuk melakukan apa yang menjadi dasar tujuan pembelajaran kita. Tapi hari ini kita berada di kurikulum merdeka, kita harus bisa memerdekakan murid sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita di sini guru tidak hanya tidak harus membuat anak itu merasa bersalah apabila mendapat kesalahan. Seperti itu, misalkan anak terlambat, kita tidak seakan-akan anak itu selalu salah. Tidak, kita harus tahu bagaimana cara kita mengatasi tindakan tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya ini kita secara tidak sadar memaksa anak-anak itu harus berbuat apa yang kita lakukan, apa yang kita mau. Ya, kita harus mau anak itu harus pandai. Ya, kita mau anak itu harus cerdas. Nah, kita paksa. Secara bagaimana? Secara memberikan materi terus-menerus, ya, memberikan PR terlalu banyak. Itu tidak lagi dilakukan pada zaman sekarang, ya. Nah, ini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulusnya responnya dengan teori kontrolnya lah. Misalkan realitas, ya, kebutuhan itu kita sama. Jadi kebutuhan anak itu kita anggap sama semua. Padahal teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Anak itu masing-masing mempunyai bakat yang berbeda-beda. Pada waktu kemarin aja kita memberikan peluang untuk anak mengikuti lomba melukis, menggambar, mewarnai. Nah, pada akhirnya anak itu kan mempunyai bakat seperti itu kan. Ada yang bisa suka bermain voli, suka bermain sepak bola, itu tergantung dari potensi anak masing-masing. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan memberikan sebuah evaluasi kepada anak, apakah anak itu memiliki kebutuhan yang sama apa tidak. Itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu kita itu biasanya mengubah anak itu secara memaksa, ya memaksa. Tapi kita kembali lagi bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dalam dunia pendidikan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku anak-anak sebagai siswa itu semua kita pandang apabila melakukan kesalahan kita menganggap anak itu salah. Padahal itu perilaku anak yang salah itu memiliki maksud tujuan. Kenapa? Misalkan anak terlambat, kenapa terlambat? Tidak harus menjudge bahwa anak itu salah. Ini harus disiplin, harus masuknya jam sekian. Padahal anak itu di luarnya tidak tahu bahwa anak itu membantu orang tua atau sedang memberikan memberikan sebuah itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita masing-masing itu mempunyai suatu tujuan. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol apa yang kita perbuat. Seperti itu. Jadi hanya kita sendiri yang bisa melakukannya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Nah, jadi kalau mengontrol orang lain itu tidak bisa, harus diri sendiri. Kemudian memaksakan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan potensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau di sekolahan itu kita harus memunculkan suatu ide, sebuah kolaboratif yang sangat aktif ya. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri, harus dilakukan secara bersama-sama. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi tujuannya jelas. Jadi tidak ada patah semangat kita. Oh kita pasti menang, kita kalah. Tapi kita harus berpedoman pada motivasi. Kita harus selalu menang, menang terus gitu. Ya. Nah ini tadi yang pertama dari konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik dan memimpin anak yang bertujuan untuk membangun karakter positif, menumbuhkan kesadaran, rasa tanggung jawab, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun harga diri yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa menggunakan ancaman dan hukuman fisik. Jadi disiplin positif itu kita membangun anak itu agar anak itu memiliki sikap yang disiplin positif dengan cara memiliki kesadaran dan bertanggung jawab tanpa harus kita mengancam. Biasanya anak-anak kan kita selalu ancam, ayo kalau sudah selesai tidak boleh pulang, ayo kalau tidak selesai nanti kamu berdiri di depan. Nah itu nilai-nilai seperti itu harus ditentukan dengan nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai yang ini nilai-nilai kebajikan ini yang universal, biasanya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik yang tumbuh pada diri anak. Misalkan anak itu memiliki nilai kejujuran, ya. Terus apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Bertanggung jawab. Ya banyak sekali. Tapi kita di sini memfokuskan pada nilai-nilai kebajikan universal yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih ya. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu tentunya tujuan dari pendidikan nasional, yaitu membentuk anak menjadi profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter dari 6 itu. Motivasi perilaku manusia ini yang kedua. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapat imbalan dan penghargaan, kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ini menghindari ketidaknyamanan dengan mendapat imbalan ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari orang lain, dari luar, ya. Sedangkan yang sebelah sana menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri anak. Ya, jadi biasanya anak termotivasi perilaku manusia itu karena keinginan satu, karena takut mendapat hukuman. Nah ini menghindari hukuman. Anak itu kenapa kok disiplin? Kenapa anak itu aktif, rajin? Karena takut mendapat hukuman dari bapak dan ibu gurunya. Mungkin seperti itu. Itu motivasinya yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa anak itu rajin sekali belajar? Karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah itu tidak lagi diperbolehkan di dalam dunia pendidikan. Nanti anak-anak kalau misalkan bisa menjawab ya, saya nanti tak kasih permen,
tak kasih es, misalkan seperti itu. Diiming-imingi terus, akhirnya anak itu nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan dan manja, ya. Yang harus kita lakukan adalah harus kita bisa memunculkan motivasi yang ada diri pada anak, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi anak itu bisa menumbuhkan rasa yang dihormati dari diri kita sendiri dengan nilai yang mereka percaya, seperti itu. Nah, ini nggak kelihatan Bapak Ibu ya, terlalu kecil ya. Nah, ini contohnya kita contohkan di sini. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman ini kita sudah jelas apabila anak melanggar akan mendapat hukuman. Konsekuensi hampir mirip dari hukuman tapi tidak terlalu berat dengan hukuman, ya. Kemudian restitusi ini adalah sikap yang ditunjukkan dengan cara yang paling ideal, yaitu anak itu harus digali dulu kenapa, apa permasalahannya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan, seperti itu. Kemudian negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi anak itu tidak harus dijudge. Kamu kenapa melakukan seperti ini? Kenapa kamu ini? Banyak ya. Tapi tapi anak-anak itu harus digali dulu permasalahannya seperti apa. Hal yang sesungguhnya yang ingin dilakukannya itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Disiplinnya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, ini. Kemudian korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Jadi kalau hukumannya korban mendapat keadilan, keadilannya apa? Biasanya kalau anak, kadang pada zaman-zaman dulu kan kalau anak nakal kita pukul, ya. Kemudian konsekuensinya, misalkan kalau anak itu menumpahkan air di kelas, disuruh ngepel, itu konsekuensinya. Tapi kalau restitusinya, anak itu diajak, kemudian anak itu dibuat sadar dengan sendirinya. Akhirnya tanpa disuruh, anak itu sudah melakukan untuk ngepel itu. Seperti itu contohnya. Ya, kita lanjut ya. Berdasarkan bagan di atas tadi ya, penjelasannya adalah hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, tidak terencana maksudnya spontan. Nah, biasanya dengan spontan itu meluapkan emosi kita, ya. Itu hanya bersifat satu arah dari kita sendiri. Dan hukumannya berupa fisik. Fisik itu yaitu mencederai anak, misalkan mukul, nyubit, ya. Kemudian psikisnya itu melalui mental anak. Mental anak itu dimarahi, ya, dengan kata-kata kasar. Kamu ini kenapa ngomong gitu, ya. Kemudian konsekuensinya bersifat terencana, sudah disepakati, betul-betul konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Biasanya ini konsekuensinya kita dibuat dengan terencana. Kalau misalkan anak-anak itu melakukan misalkan telat, ya harus konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa berdiri di depan, bisa seperti itu. Tapi kalau kita lanjutkan dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen dalam bukunya 2004. Jadi anak itu kalau telat itu tidak harus dikasih hukuman atau konsekuensinya, tapi harus kita lakukan dengan restitusi. Kita panggil anaknya secara berdua, kemudian kita tanyakan latar belakangnya kenapa sampai telat, kenapa seperti itu, ya.
Itu kita gali terus kemudian kita memberikan keyakinan pada anak itu supaya anak itu tidak mengulanginya lagi dan sadar dengan tanggung jawabnya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Konsekuensi apa hukuman atau hukuman? Jadi misalkan nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini mencatat 1000 kali. Kadang-kadang kita sering melakukan seperti kalau anak terlambat, ayo tulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Akhirnya anak-anak itu habis waktunya dengan itu. Nah, ini termasuk apa? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, kita simpan ya. Nomor 1 hukuman. Nanti benar apa tidak kita tampilkan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau terlambat, kamu mengelilingi lapangan. Kalau di sini lapangan voli, keliling 2 kali. Nah, ini masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita simpan ya. Kemudian nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Karena itu coret. Ayo bersihkan. Itu. Apa? Konsekuensi. Oke, kita simpan. Kemudian nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini zaman-zaman dulu ya. Nah, ini masuk apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian nomor 5, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Hukuman. Ya. Coba nanti diingat-ingat nanti jawabannya. Oh, saya ternyata sudah betul semua gitu ya. Nomor 6, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nomor 7, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Apa ini? Konsekuensi, hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, coba dari sini, dari ke-7 soal sudah betul berapa Bu Sofi? Betul 6. Betul 6. Yang salah nomor berapa? 7. Nomor 7. Bu Eka salah berapa? Betul semua ya, karena sudah pernah mengalami angkatan berapa Bu Eka? 9. Bu Yati betul berapa? Betul semua. Betul semua. Bu Ika? Betul 6. Bu Eni? Betul 5. Panas gimana? Kantuk panas? Karena saya tidak ikut. Tidak ikut. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ternyata nomor 1 itu hukuman loh ya. Mencatat 100 kali. Ternyata hukuman. Bapak Ibu jujur ya, pernah nggak melakukan seperti ini? Sering. Sering. Biasanya sampai 100? Saya tidak pernah. Tidak pernah. Wah, ya. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu masuk hukuman. Pernah melakukan ini Bu Ferry? Sering, karena guru PJOK ya. Mungkin kalau guru kelas bisa melakukan seperti ini. Jarang. Kemudian nomor 3, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Pernah melihat anak coret-coret? Iya, ini apalagi mejanya sudah berbentuk seperti batik ya. Seperti ukiran ya. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kemudian nomor 4, push up ini pernah melakukan? Sering ya, Bu Ferry terus yang sering ya. Kemudian nomor 5, berdiri di depan angkat kaki 1. Nah, saya siapa ini? Hukuman ini. Pernah? Oh, Bu Sofi pernah ya. Waktu apa Bu Sofi? Apalah enggak apal. Apalan nggak hafal. Jadi buat suruh hafal tidak bisa ya. Kemudian nomor 6, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Pernah ini, saya rasa pernah ini ya.
Tapi marah-marah enggak Bapak Ibu? Gitu. Enggak, tidak ya. Tidak sedikit. Oh, sedikit. Tapi jangan menggunakan fisik Bapak Ibu ya. Karena sekarang Bapak Ibu dari anak-anak itu sekarang banyak yang mengawasinya ya. Nomor 7, lari keliling lapangan. Oh, ini guru PJOK ini, konsekuensi ini ya. Nah, sering Bu Mary ya? Sering, banyak seringnya ternyata. Nah, ini biasanya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu termasuk hukuman Bapak Ibu ternyata. Bukan suatu suatu penilaian anak supaya anak termotivasi, ternyata bukan. Tapi dilihat dulu penghargaannya seperti apa. Kalau penghargaan mengikuti kompetensi, misalkan lomba apa, memang itu layak dibuat penghargaan. Tapi kalau anak-anak di dalam kelas atau di apa, jangan sekali-kali memberikan penghargaan. Hei, kamu pinter ya, tak nanti kasih bungkus ya. Itu tidak boleh Bapak Ibu, nanti keterusan anak itu. Nanti anak itu kalau misalkan sudah selesai mengerjakan, dianya terulang lagi, minta lagi. Pak, saya sudah selesai Pak, mana nasi bungkusnya? Kemarin sudah didapat. Nah, akhirnya menjadi terbiasa. Nah, ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangka pendeknya itu jangka pendek dan jangka panjangnya itu akan terasa nanti sampai anak itu melanjutkan ke SMP, ke SMA, menjadi suatu kebiasaan mentalnya. Jadi anak itu ingin menjadi anak yang rajin itu karena suatu penghargaan. Penghargaan tidak efektif, sudah jelas ya. Penghargaan merusak hubungan, maksudnya merusak hubungan ini membuat anak yang lain itu iri. Ya, seperti itu. Wah, enak ya. Itu dapat penghargaan dari Pak Guru, dapat buku tulis gitu. Aku kalau selesai nomor 2 dan dikasih gitu ya. Akhirnya besok lagi tidak ada penghargaan, akhirnya anak itu ngomel lagi ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, jadi tidak tepat. Ya, penghargaan mengurangi kualitas. Jadi anak itu ingin mendapat suatu penghargaan, suatu nilai kerajinan itu karena ingin mendapat penghargaan. Jadi akan mengurangi tingkat kualitas anak. Jadi anak kalau udah ada penghargaannya, nggak ikut saya. Akhirnya seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Awalnya anak itu memiliki kreativitas tinggi karena tanpa paksaan, tanpa penghargaan. Akhirnya dengan adanya penghargaan, anak itu ikutnya terpaksa karena adanya penghargaan. Jadi mengurangi kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Jadi motivasinya karena ingin mendapat penghargaan, bukan karena kemauannya sendiri, kesadaran sendiri. Misalkan ingin telat karena ingin dikasih penghargaan sama bapak ibu guru ya. Oh, ini kamu datangnya rajin, tak kasih buku tulis 1 kardus misalkan ya. Oke, kita lanjut ke konsep inti yang ketiga. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi kita melihat itu di papan data itu, kita melihat tata tertib, peraturan, ya kok bukan keyakinan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Bu Fida, Bu Eka, tidak, Bu Eka, Bu Ike, Bu Yati, mungkin Pak Umar bisa menjawab. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Padahal kita di kelas membuat peraturan, bukan keyakinan. Kenapa? Kalau keyakinan itu atas kesepakatan warga kelas. Oke, monggo. Kalau keyakinan itu kesepakatan yang diambil dari hasil musyawarah kelas. Ya, bagus. Kalau peraturan ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh wali kelasnya. Ya, bagus. Beri tepuk tangan.
terima kasih Bu Iva meskipun tidak ikut guru penggerak ya sudah bisa memberikan inspirasinya. Dapat hadiah penghargaan. Tidak boleh penghargaan ya. Oke. Kemudian ini bedanya ini dari peraturan dengan keyakinan kelas. Tadi punyanya Bu Iva sudah mirip di sini ya. Fokusnya perilaku yang harus atau tidak boleh dilakukan, peraturan harus dan tidak boleh. Nah, jadi peraturan itu wajib ditaati. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu nilai-nilai yang ingin diwujudkan. Nilai-nilainya apa? Misalkan ada yang melanggar dia tidak wajib untuk dilakukan tapi diterapkan. Jadi nilai-nilai misalkan anak-anak itu disiplin, nilainya harus disiplin. Kemudian sifatnya eksplisit, konkret, seringkali bersifat negatif apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, biasanya kalau peraturan kelas konsekuensinya balik lagi ke hukuman ya. Kemudian keyakinan kelas memiliki nilai positif apa yang ingin dicapainya. Nah, nanti ini akan ada kelanjutannya nanti. Kenapa harus seperti itu? Kemudian pembentukannya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi bapak ibu guru itu yang membuat peraturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa. Misalkan kalau guru dengan siswa membuat keyakinan kelas tentang misalkan kalau makan di dalam kelas boleh apa tidak? Pada saat pembelajaran tidak boleh. Nah itu dibuatlah keyakinan. Ya seperti itu. Keyakinannya apa? Menghormati itu. Kemudian motivasinya lebih berorientasi pada hukuman dan imbalan. Nah balik lagi ya peraturan kelas. Jadi dapat hukuman. Sedangkan keyakinan kelas lebih berorientasi pada motivasi internal dan nilai-nilai bersama. Jadi kita kesepakatan bersama itu bagaimana? Efektivitasnya terbatas karena hanya fokus pada perilaku permukaan. Kemudian keyakinan kelas lebih efektif dalam membentuk karakter dan perilaku jangka panjang. Jadi bisa menumbuhkan dari nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Anak itu harus jujur, harus apa, itu harus dibuatkan keyakinan di dalam kelas. Nah ini prosedurnya pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi menuangkan apa yang kita sepakati bersama di sekolah ataupun di kelas gitu. Kemudian mencatat semua masukan, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif. Misalkan anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat negatifnya kita rubah, jangan menggunakan tidak, harus dibuang. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah terkumpul kemudian disusun menjadi satu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi kita bentuk berapa keyakinan di situ. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas sudah kita tempelkan di dinding kelas, kita tempelkan. Kita sejajarkan dengan peraturan kelas. Misalkan seperti ini. Kemarin saya sudah mencoba dengan anak-anak seperti ini. Ya, membuat keyakinan kelas 2A. Daftar kebajikannya kita susun dulu bersama. Hadir tepat waktu dan berbaris tertib saat masuk kelas. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Menerapkan 4 kata ajaib, tolong, maaf, terima kasih, permisi. Itu diciptakan dalam lingkungan kelas. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang di sini yaitu yang pertama tadi adalah disiplin. Disiplinnya sudah ada, ya. Kemudian religiusnya berdoa sudah ada. Kemudian bertanggung jawab
yaitu dibentuklah piket itu ya. Kemudian toleransinya ini menerapkan budaya 5S, mulai jujur, peduli, sama juga dengan ini, dengan 4 kata ajaib dan budaya 5S itu sendiri. Kemudian kalau sudah dibentuklah seperti ini, dibuatkan poster, kemudian ditempel di dinding. Kalau bisa dibesarkan seperti visi misi itu atau arti logo seperti itu ya. Caranya ya kita print menjadi A4 menjadi 4, kemudian kita gabungkan jadi 1. Nah, bentuknya seperti ini, ada disiplin, peduli, religius ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, karena tadi sudah lemas semua ya, karena mungkin ini jamnya jam makan siang ya, boleh Bapak Ibu silakan cicipi cemilannya ya. Kita coba explain dulu. Cara mainnya di sini yaitu ajak peserta untuk berdiri berpasangan. Nah, jadi berpasangan. Silakan monggo Bapak Ibu berdiri. Kemudian berhadapan dengan posisi tangan seperti akan berjabat tangan. Seperti berjabat tangan. Mungkin Pak Umar dengan Pak Anas, yang laki-laki dengan laki-laki. Ya. Pak Helmi mungkin. Pak Umar, oke. Buat ini kurang ya. Jabat sendiri. Di sini jaraknya 10 cm. Jadi pas ya, jangan terlalu dekat, agak longgar ya, agak longgar seperti gini. Orang yang mau jabat tangan. Kemudian saya menentukan di sini abu dan api. Nah, misalkan Bu Vivi abu, api, abu, api, abu, api, abu, api, abu, api. Oke. Kalau saya menyebutkan api, maka tangannya harus menangkap yang abu. Ya, itu. Iya, harus ditangkap. Kalau gagal kalah. Ya, seperti itu. Misalkan jadi tadi abu sama api. Nah, yang ini yang kiri abu, kanan api. Oke. Contoh, oke. Misalkan abu, api. Nah, salaman. Kalau nanti yang lepas itu ternyata lepas, yang saya panggil itu menang. Nah, misalkan abu yang dipanggil, siapa Pak? Abu, api. Berarti yang tetap abu, yang apinya menghindar. Nah, gitu ya. Iya. Nah, yang manggil itu nangkap, yang manggil nangkap. Ya. Salaman dulu. Tapi jangan terlalu megangnya ya, nanti kalah sendiri. Soalnya tembakannya beda, bisa abu, bisa api. Siapapun yang manggil, misalkan abu, berarti abunya yang nangkap. Misalkan saya api, yo, abu siapa? Ah, ini yang nangkap. Iya, begitu. Pak Umar butuh konsentrasi nih berarti. Pak Anas salaman nanti aku meringat. Tenang Pak Anas, tidak termasuk penilaian. Oke, kita coba ya, kita mulai. Monggo Bu Vivi. Bu Yati tidak ada temannya. Oke, ya. Kita mulai ya. Ya, yang sebut angkat. Yang tidak disebut menghindar. Nah, ya. Tadi bisa abu, bisa api. Oke? Nah, siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Api. Berarti yang kanan. Yang kanan. Kalau bisa nangkap. Ini Bu Eni menang. Pak Anas menang. Ini yang menang berarti di sini kalau gagal. Ya. Oh, menang. Oke, lagi. Jadi petunjuknya bisa abu, bisa api dari saya ya. Nah, jadi konsentrasi. Oke.
Oke. Pokoknya yang saya sebut itu nangkap tugasnya. Yang tidak disebut menghindar. Oke? Oke. Abu sama Abi. Abi ini ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Abu. Kita menang berarti. Ini yang menang. Lagi sekali lagi terakhir. Oke, terakhir. Nah, konsentrasi terakhir. Kita hitung 1. Sudah? Bentar. 1, 2, 3. Abi. Ya, berarti Pak Anas kalah berarti. Dia menghindar. Kan Abi harus tangkap ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ini biasanya dipakai untuk anak kalau sudah ngantuk ya pembelajaran pada siang hari, terutama guru kelas tinggi. Sudah tidak ngantuk ya, capek ya dia ya. Oke, kita lanjut. Nah ini yang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Jadi tujuannya kenapa manusia itu membutuhkan bertahan hidup. Bertahan hidup apa? Fisiologisnya butuh makan, minum. Sekarang sudah waktunya bertahan hidup berarti karena sudah jam 12:30. Butuh bertahan hidup. Oke, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih psikologis. Kasih sayang. Ini untuk siapa kasih sayang? Keluarga. Siapa lagi? Teman, asal bukan selingkuhan ya. Yang ketiga penguasaan. Siapa penguasaan ini? Memiliki penguasaan pada dirinya sendiri, berkuasa ya. Nah, ini berarti kepala sekolah ya. Kemudian kebebasan. Nah, kadang anak itu memiliki keinginan kebebasan. Jadi Bapak Ibu juga keinginan kebebasannya sudah ada juga. Oh, saya di rumah terus, saya ingin bebas, saya ingin traveling, jalan-jalan gitu Bu Sofia. Iya. Kemudian kesenangan. Nah, ini yang paling penting ya kayaknya. Kalau kita di rumah tidak senang sudah terus ya, maka mental kita akan terbebani dengan masalah itu sendiri. Makanya kita harus senang. Biasanya kalau orang mengatakan happy ya gitu. Nah ini coba kita Bapak Ibu jawab ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Jadi kebutuhan tadi ada 5 ya. Nah kebutuhan apa? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Coba yang pertama dijawab. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Bu Sofi kasih sayang. Kesenangan. Coba yang nomor 2. Kita simpan ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Oke. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Kesenangan beda-beda ya. Penguasaan. Apa lagi? Pak Umar? Penguasaan. Kemudian nomor 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Loh, ayo apa? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia itu pengen. Coba kita lihat jawabannya. Nah, nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Senang ternyata. Tadi apa tadi? Senang. Bukan kasih sayang ya? Bukan. Kemudian nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru
Terima kasih Ibu Sofi, sangat semangat sekali ya. Oke, ini dunia berkualitas. Nah, ini saya random ya, pertanyaannya random. Saya acak. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa Bu Sofi? Keluarga. Keluarga. Bukan suami. Bu ini siapa? Suami. Ya, Pak Umar? Ibu. Oke. Ibu Maya. Oh, ibu. Kemudian Kenapa? Tidak, ya kita lanjut ya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa? Nilai kebajikan itu yang banyak. Jujur, hormatan, kasih apa? Jujur. Oh, berarti kepingin jujur di dalam rumah tangganya nih. Bisa apa? Ya. Ketakwaan, Umar. Kebersamaan. Wih, sangat mendalam di hati. Bu Ika apa? Kasih sayang. Oh iya, Bu Vida belum ditanyain. Bu Vida apa nilai kebajikannya yang ingin? Bukan kebersamaan kalau begitu. Apa, Pak? Kemandirian, gitu loh Bu Vida ya. Oh. Oke. Nomor 3, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa? Kalau Bapak Ibu itu, saya lo ideal, saya tak pernah nyentuh apapun. Wah. Apa yang ingin diinginkan, yang paling diinginkan dalam diri Anda? Apa? Sifat apa ya? Iya apa? BK apa? Mungkin Bu Vivi apa? Kesabaran, waduh, apa lagi? Apa? Percaya diri, apa lagi? Bu Eni apa? Panas. Terlalu mandiri, sudah mandiri awalnya belum bisa, sekarang sudah mahir gitu ya. Mahir segala bidang. Oke, sekarang nomor 4, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaiannya apa? Saya apa adanya. Apa adanya? Tahu kan apa Omar? Pencapaian. Ya, pencapaian yang Anda sangat banggakan. Saya bangga, saya sudah mencapai. Biasanya kalau saya pribadi P3K kemarin. Kalau sekarang mungkin pilotinya sukses gitu lagi. Mungkin ada Bu Fedi apa? Apa ya? Bu Vida, pencapaian apa yang dibanggakan? Bu Vivi apa? Bu Vivi? Apa? Bu Vivi apa? Pencapaiannya? Oh, P3K. Bentar lagi PPG. Mudah-mudahan semuanya lulus. Ya, amin. Ya, itu pencapaian yang paling berharga. Kalau pencapaian keluarga ada sama sekali di sini. Pencapaian untuk keluarga apa? Rahasia, Pak. Oh, rahasia. Jadi kita lanjut. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Guru, Pak. Guru, mungkin ada lagi. Guru terus sampai ketiga ibu rumah tangga. Bu Vida, mungkin sekarang idealnya pekerjaannya apa? Menseleksi mungkin gitu ya. Menseleksi. Amin, mudah-mudahan. Panas, dia panas. Apa panas? Pekerjaan ideal sekarang panas. Apa?
itu ya. Nih, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Mungkin Bu Sofi ini, apa yang paling bermakna dalam hidup? Biasanya apa? Bisa mencintai suami. Yang paling bermakna dalam hidup saya adalah seorang istri yang bisa membahagiakan suami. Bagus, tepuk tangan. Mungkin yang lain apa? Bu Eni. Iya. Hidup saya yang paling bermakna adalah mendampingi suami saya dan menjadi tidak bisa menjadi bisa. Itu bermakna. Terima kasih. Panas mungkin? Belum ke puncak Anda, Pak. Panas dong, keringetan sudah. Oh iya, ada yang belum. Satu, Bu Vida. Monggo Bu Vida, ceritakan. Pencapaian yang paling bermakna. Ya, sekali dua kali. Ketika cair sertifikasi pertama. Apa? Monggo Bu Vida. Aduh, masih mikir ya. Sudah di jalan semua. Oh, sudah dijawab semua. Mungkin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin belum satu Pak Umar. Oke. Iya, anak muda sudah semua. Puncak hidup saya itu tidak mau di titik puncak, Pak. Kalau di puncak kapan boleh turun. Harus bertahan, Pak. Oh, iya. Ibu. Ya sudah punya cucu itu sudah titik puncak hidup, Pak. Bagus, terima kasih teman-teman semua ya. Kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini guru sebagai apa posisinya? Kita sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ayo Bapak Ibu, nah, kita biasanya sebagai apa posisinya? Nah, dulu biasanya sebagai penghukum gitu ya. Bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, Bisa manajer. bisa manajer, Ya. bisa menghukum. Bisa menghukum juga, Bu. Ya. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya posisi kontrol guru. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Coba perhatikan dulu, Ge. Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
dari lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kemudian ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita mengatasi masalah pada murid. Misalkan murid itu mempunyai masalah apa, kita hadapi dengan segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas. Bentar ya, ini sinyal rupanya. Ya, kemudian validasi kebutuhan dan keyakinan. Kita setel lagi satu video di sini. Nah, ini kita simak di sini. Caranya bagaimana untuk menerapkan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, itu adalah segitiga restitusi yang bisa untuk membuat kita menangani sebuah permasalahan yang ada pada anak didik kita. Ya, caranya sudah ada tadi di video ya. Tuntut ya, itu bisa kita lakukan apabila permasalahan itu dikatakan permasalahan berat. Tapi kalau permasalahan ringan, kita cukup menanyakan keyakinannya saja. Oke, mungkin ada Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Ya, sudah lemas semua ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah selesai acara diseminasi dari saya. Saya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mendampingi saya mengikuti diseminasi. Semoga hari ini bisa pembelajaran ini bisa membuat kita mengimplementasikan apa yang ada pada diri kita. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri sampai di sini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.